Hai kalian semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, sehat dan bahagia selalu, amin. Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Udah memasuki awal bulan lagi, tanggal 1 September 2021. Kerasa ya udah masuk ke bulan September aja. Tinggal beberapa bulan lagi kita memasuki tahun baru lagi 2022. Nah, untuk awal bulan enaknya kita membuat perencanaan, karena ini adalah waktu yang tepat atau paling tepat gitu kan untuk membuat perencanaan, pencatatan. Tapi bukan berarti kita harus memulai di awal bulan aja. Ketika kita mau, kita harus memulai saat itu juga, meskipun tidak awal bulan. Misalkan kita udah pertengahan bulan, akhir bulan, gak apa-apa, kita harus mencatat dan membuat perencanaan agar lebih teratur aja gitu. Nah, tema Plan With Me kali ini aku pakai bunga-bunga gitu biar terlihat shabby. Aku terinspirasi dari Pinterest, yaitu bunga-bunga yang dirangkai membulat gitu. Terus tengahnya aku beri judul bulan September, dan bawahnya aku kasih mini kalender. Dan untuk notes atau untuk jadwal-jadwal ada meeting atau ada kegiatan apa gitu, nanti dicatat di situ. Tahu nggak kalian, ternyata setelah aku memulai lagi untuk bujo atau bullet journal atau bisa disebut juga Plan With Me, beneran ini ada pengaruhnya banget loh ke kehidupan aku, ke kebiasaan aku, ke pribadi aku gitu. Terus ke kreatifan aku tuh berkembang gitu. Kita harus memulai apa, harus membuat kreasi apa gitu. Banyak banget asli. Ini untuk manfaatnya gitu. Aku mau jelasin sedikit tentang bullet journal ini. Bullet journal, ada juga arti dari bullet journal itu adalah mencatat dan mengatur setiap aktivitas yang akan kita lakukan. Banyak juga loh manfaatnya. Aku sebutin 5 manfaat ya. Ini aku ambil dari detik.com. Yang pertama, membuat kita terorganisir. Nah, maksudnya adalah ketika kita mengerjakan bujo, kita lebih mengorganisir dalam mencatat ide dan rencana-rencana harian kita. Misalkan kita merencanakan atau meruntut jadwal kita dari tanggal berapa, tanggal sekian kita harus apa, terus di bulan ini kita harus melakukan apa gitu. Terus kita kan membuat tracknya tuh, track kebiasaan kita tuh dikerjakan enggak gitu. Jadi lebih terorganisir kayak gitu. Yang kedua, membuat kamu lebih semangat untuk menyelesaikan tugas. Mencatat dan menandai tugas-tugas kalian dengan cara yang menyenangkan. Nah, ketika kita mengerjakan bullet journal kan kita sebisa mungkin menghias gitu kan, seperti menambahkan washi tape, memberi gambar-gambar atau membeli stiker-stiker gitu. Jadi ketika mengerjakannya kita lebih senang dan lebih bersemangat lagi gitu untuk melakukan hal-hal tersebut. Untuk yang ketiga, mengasah kreativitas. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi, kita lebih gimana ya? Kita tuh lebih berkreativitas. Misalkan untuk mencatat bullet journal bulan ini kita memakai tema bunga-bunga, berarti otomatis kita harus mencari ide-ide atau mencari gambar-gambar yang bisa kita pelajari atau yang kita bisa pakai. Jadi kita kan lebih belajar lagi untuk mewarnai, untuk membuat gambar kayak gitu. Jadi kita lebih kreatif. Yang keempat, menghadirkan inspirasi atau ide-ide baru gitu. Maksudnya mengerjakan bullet journal ini kan nggak akan selamanya kayak gitu. Kita tuh pasti akan berpikir, wah bosan nih tema ini aja. Nah, kita berpikir lagi gitu, mencari ide baru lagi. Akhirnya kita cari-cari kreator-kreator lain kayak gimana gitu, menganalisis kayak gimana, kita searching harus gimana. Otomatis kan kita setelah melihat orang lain, kita muncul lah ide-ide baru. Misalkan gimana sih biar kayak gini, gimana sih biar kita lebih kreatif, lebih bagus wujudnya gitu.
Yang kelima, motivasi untuk menggapai impian. Udah jelas dong, karena kita udah mencatat perencanaan, to-do list kita, goals kita tuh apa, pasti kita akan berusaha untuk mengejar goals itu sendiri gitu. Nah, itu kelima manfaat membuat bullet journal atau plan with me gitu. Nah, lanjut ke videonya. Ini di halaman cover yang sampingnya aku aku buat kata-kata dengan bingkai bunga setengah lingkaran, dan ini aku ambil kata-kata mutiara dari Ali bin Abi Thalib. Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu, kayak gitu. Jadi ini untuk memotivasi aku gitu. Jadi tetap berpikir positif meskipun kehidupan ini terasa berat, terasa lebih keras gitu. Intinya bersyukur aja sih gitu. Bersyukur dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun kita harus tetap bersyukur. Lihat yang positifnya, jauhi yang negatifnya, singkirkan gitu. Pikiran-pikiran negatif harus disingkirkan, jangan banyak mengeluh. Kita harus percaya bahwa ini adalah jalan terbaik yang diberikan oleh Allah untuk kita. Jadi kayak gitu. Seperti biasa, ini aku gambar daunnya hijau tua, nanti bunga-bunganya digambar juga. Menyenangkan untuk mengerjakan ini karena aku suka gitu. Karena aku suka, makanya ini dikerjakan dengan sangat senang hati kayak gitu. Nah, untuk bunga bunganya aku pakai warna pink, ada juga nanti ada yang warna merah. Aku akan buat yang warna merah juga, ada warna kuningnya juga sedikit kayak gitu. Oh iya, saya ucapkan selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun hari ini. Semoga di umur yang sekarang dan kedepannya itu akan lebih baik. Untuk hari-hari kemarin semoga menjadi pelajaran, tahun-tahun kemarin menjadi pelajaran kehidupan kalian. Dan untuk hari ini tetap semangat untuk selalu berbuat kebaikan, dan untuk kedepannya semoga menjadi pribadi yang lebih baik lagi, amin. Oh iya, untuk bukunya aku ganti dengan buku yang sebelumnya aku pakai Sinking Fun, karena nanti Sinking Fun akan aku ganti dengan buku yang kemarin aku bikin video, yang aku review, pakai buku jenis dot juga. Jadi agar terpisah gitu, kan ini bukunya tebal, yang ini bukunya tebal, jadi cocok untuk bullet journal aku dan untuk pencatatan budgeting aku karena lebih banyak halamannya. Jadi nanti yang Sinking Fun aku akan pindah dan aku akan memulai lagi Sinking Fun yang baru. Karena challenge yang kemarin aku bikin video yang uang pecahan itu kayaknya gagal untuk sebagian, yang berhasil hanya 5.000, 2.000 dan 1.000-an doang. Next, ini aku gambar atau aku buat Monty plannernya. Di sini aku buat kalender lagi. Bedanya yang tadi dari yang covernya itu kan mini kalender, kalau ini kalendernya gede-gede, kotaknya gede-gede untuk membuat perencanaan gitu, untuk membuat perencanaan setiap harinya. Di sini aku pakai warna pink untuk tulisan Septembernya, yang Monty plannernya aku kasih warna merah. Terus samping-sampingnya aku beri gambar bunga-bunga agar lebih bagus. Sebelumnya aku pakai pensil dulu karena kalau langsung pakai ballpoint aku nggak bisa, karena masih belajar gitu, masih takut salah, takut gak benar gitu, jadinya nanti takut coret-coret gitu. Nah, itu di sampingnya ada halaman kosong, aku tulis goals bulan ini untuk aku ingin apa, tapi belum aku tulis, nanti ditulis kalau ada waktu senggang. Di ujung buku yang kosongnya aku beri bunga mawar kayak gitu yang pakai daun ngerambat. Terus aku beri warna merah dan hijau. Sepertinya tema-temanya atau gambar-gambarnya akan lebih banyak warna hijau dan merah biar segar gitu.
Nah, untuk tanggalnya aku tulis di tengah-tengah pakai pensil warna, jadi nanti ketika ditulis masih ada gambarnya. Untuk selanjutnya aku bikin habit tracker kayak gini. Ini yang udah digambar untuk mempersingkat waktu. Ke sampingnya itu tanggal, dan yang deskripsi itu untuk habit tracker aku apa aja, tapi belum aku tulis. Nah, ini untuk mood tracker saya buat seperti grafik, dan di bawahnya itu untuk YouTube, itu untuk ide-ide konten aku, untuk harapan-harapan aku di YouTube nanti gitu. Nah, halaman selanjutnya ini ada weekly planner. Ini aku buat kayak kalender tapi per minggu. Nah, untuk selanjutnya ini ada budget September. Ini untuk budgeting aku nanti. Hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Di sampingnya aku beri kata-kata itu. Di sini ada budget tracker, di sampingnya juga ada list belanja dan meal plan. Yang sebaliknya lagi evaluasi. Seperti biasa nanti aku akan evaluasi pencatatan budgeting aku. Nah, ini kita review ulang. Jadi tampilannya kayak gini. Habit tracker, mood tracker, YouTube untuk weekly planner. Nah, untuk jadi seperti ini tuh habit trackernya. Mood tracker nanti ada senyum, datar, sama sedih. Untuk video kali ini cukup sampai sini saja. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.